bagi orang yang sulit sekali masuk hafalannya. Dan ini pernah dialami oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi jeleknya hafalan Imam Asy-Syafi'i tentunya berbeda dengan jeleknya hafalan kita. Berapa perbedaannya? Jauh. Ya, jauh sekali perbedaan hafalan kita dengan hafalan Imam Asy-Syafi'i. Karena Al-Imam Asy-Syafi'i ketika beliau masa kecilnya, apapun yang dia dengarkan itu semuanya dihafal. Bahkan saking khawatirnya Al-Imam Asy-Syafi'i, kalau ada perempuan yang ngomel-ngomel, beliau langsung menghindar dan berlari. Kenapa? Karena takut nanti akan masuk ke telinganya dan itu akan menjadi hafalannya. Ya, karena kalau anak kecil itu adik-adik sekali doang berdengar, hafalnya, sekalipun belum sempurna pelafalannya. Makanya kita diperintahkan dendek sumpah bijem. Ya, karena biasanya ya anak itu cepat sekali untuk menghafal yang tidak-tidak, yang bagus-bagus. Nah, pada suatu ketika Al-Imam Asy-Syafi'i beliau sangat ya, ketika mau menghafal ternyata hafalan beliau itu tidak bagus. Maka tentunya Al-Imam Asy-Syafi'i mengadu kepada gurunya Al-Imam Waqi' dalam gubahan syairnya, ya, mengatakan syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku mengadu, syakau, ya, aku mengadu kepada guruku Al-Imam Waqi'. Apa yang diadukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i kepada gurunya? Tentang su'a hifzi, tentang jeleknya hafalanku. Kemudian gurunya memberikan petunjuk, fa arsyadani, maka guruku memberikan aku petunjuk. Apa petunjuk gurunya? Ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan yang namanya maksiat. Inilah makanya yang membuat hafalan kita menjadi agak buruk adik-adik, karena terlalu banyak maksiat. Kenapa kok maksiat menjadi tolak ukur orang tidak menghafal atau sulit masuk hafalannya? Ternyata hafalan itu fa innal hifdha fadlun min ilahi. Karena sesungguhnya menghafal itu, hafalan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Anda di otak kita ini ada hafalan, ingat Anda jaga karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pokoknya luar biasa itu orang yang diberikan hafalan, terutama hafalan Al-Qur'annya. Itu adalah fadlun min ilah. Ada karunia Allah Subhanahu wa taala yang ada di kepalanya. Maka tolong dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Udah disebutkan sebelumnya, ila tarkil ma'asi, dengan cara meninggalkan maksiat. Terus kalau yang tidak masuk hafalannya itu berarti wa fadlullah, dan karunia Allah ini la yu'ta li'asi, tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Karena ini karunia Tuhan. Ya, maka karunia itu jangan dikotori, ya, harus dijaga dengan cara tarkil ma'asi. Makanya beliau dalam sebuah syairnya yang begitu indah, dan ini menjadi motivasi semua orang ketika hafalannya menjadi jelek. Ya, kita baca sekali. Wahid isnain salasa. Syakautu ila waqi'in su'ahifzi, wa arsyadani ila tarkil ma'asi, wa innal hifdha fadlun min ilahi, wa fadlullah la yuqal asi. Nah, ayo istamir. Wasiwaku wa surbul asali wa aqlul kunduri ma'as sukari wa aqlu ihda wa ishrina zabibatan hamra kulla yaumin. Dan yang menjadi sebab-sebab mudahnya menghafal selanjutnya adalah bersiwak dan minum madu.
dan makan menyan putih. Memakan menyan putih bersama gula dan memakan 21 zabibatan, itu kismis atau anggur yang sudah dikeringkan. Anggur merah hamroa kulla yaumin, anggur merah 21 setiap hari. Anggur merah ini Hamroa. kismis mungkin. Ada wawunya di sana. Tidak ada. Iya, makanya berarti masih kaitannya dengan sebelumnya. Zabibati hamra. Kismis. Kismis kan? Okay. Ayo. Jadi kalau ada orang yang melaksanakan sholat kemudian tidak menggunakan yang namanya siwak ini, ya, itu tidak sah sholatnya. Itu saking harusnya yang namanya bersiwak. Dan tentunya yang membedakan kualitas ibadah seseorang itu siwak. Ya, orang yang tidak menggunakan siwak ketika sholat dengan orang yang menggunakan siwak ketika akan sholat, jauh perbedaan pahalanya. Makanya pakai siwak. Kalau misalnya adik-adik denara beli siwak, boleh pakai kayu-kayu yang kasar, ya, denyiur misalnya, tapi yang tidak membuat bibir Anda menjadi luka, ya, mentereng, ya, terik gigi melawan. Ini kayak bantal misalnya, yang pokoknya yang berbau-bau harum lah, ya. Jadi siwak itu dapat menambah hafalan, makanya jangan malas untuk pakai siwak. Dan siwak itu juga dapat menghilangkan penyakit. Kalau adik-adik baca dalam kitab Takrir atau dalam kitab Fathul Mu'in, ya, itu banyak sekali penyakit yang hilang gara-gara menggunakan siwak. Ya, ratusan penyakit bisa hilang gara-gara menggunakan siwak. Salah satu kelebihan siwak itu juga adalah, ya, kita misalnya kalau mau beruban itu bukan bisa, memperlambat uban, ya. Kemudian dapat menghilangkan pusing juga kalau menggunakan siwak, ya. Makanya kalau ada adik pusing pakai siwak. Kemudian, ya, dapat mempermudah kematian seseorang, misalnya sulit lekak nyawa kaduan siwak adik saja lapan. Bukan begitu maksudnya adik-adik. Kalau Anda sering menggunakan siwak, nanti ketika Anda mau meninggal dunia, ya, itu mudah untuk dicabut nyawanya, tidak ribet dan seterusnya. Jadi bau sampai bingung malaikat misalnya, bukan begitu, ya. Ya, paham tuh adik-adik? Hanya beli siwak, ya. Lamun dinarak beli siwak, sendik mamak sembayang, tamu jauh kamar mandi, osok gigi dulu, ya, kemudian baru sholat. Nah, begitu. Paham tuh? Darak sikat gigi jadi mustad, tangkung kadu, ya, jauh periris, tahu namanya periris, ya, jilbab sandem kadu-kadu lek pondok, ya, kadu balik no handang muri sekecot osok terusan, ya, ya, boleh itu. Denara ndak ada kain misalnya, sehingga iman batur, ya, lagu sakasar demak iman batur kan, bu petaek jog bewe osok terusan bahun itu alternatif terakhir, ya. Tapi buka dalam kitab itu, ya, lagu lamun ikhlas batur melaguan kan, suruh ngingi batur, ya, meh kosokan gigi kan. Nah, enggak apa-apa itu. Ya, arak menonton la ilaha illallah. Jadi seperti itu, ya. Indahnya Islam itu sangat luar biasa. Bersih, ya, menjaga kebersihan itulah Islam. Angka lamun remong-remong itu siapa punya umat ini? Ya, kalau Islam tidak seperti itu loh. Bahkan Anda mau menyentuh Al-Quran saja itu la yamassuhu illal mutahharun.
Jangan kalian menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Terus dari mana Anda berdalil, maksud saya kok jelek-jelek gitu? Ya, ndak cuci baju, kemudian ndak cuci peci, ya, ndak mandi. Ini akal sehat mana itu? Wallahu a'lam. Ya, jadi Islam itu memerintahkan kita untuk bersih, ya, jangan kotor-kotor. Nah, Samir Ustaz. Nah, asal juga ya minum madu ya. Ya, jadi supaya hafalan kita menjadi kuat juga sering-sering minum madu. Ya. Nah, tapi kan jarang Anda minum madu kan? Jarang. Nah, saya punya madu adik-adik. Ya, setiap habis madu itu ada saja yang bawa. Itu madu dari Sumbawa. Imadu. Bukan, kalau imadu. Ya. Belum doang imadu, Allah karim ngadot lalu. Balik kandang syutingannya nih, tuh kandang ada sasri udi kena barang lihat kan. Ya, dimtok di murun lepek. La ilaha illallah. Nah, ya, itu bagus itu madu Sumbawa. Ya. Yang pahit. Yang pahit. Membanat demen bermadu nih. Pok madu doang dia demen sebut. Pok apa hari nih? Pok jadah. Ya. La ilaha illallah. Nah, Mustamir. Coba Ustaz. Kalau yang lillah itu enggak ada ya. Sulit Anda temukan. Apalagi saat ini madu doang di Medan. Ya, apalagi setiap hari Anda harus makan 21 kismis. Ya, sulit bagi Anda itu. Dende wah kismisannya. Dia bayi siwak dia. Ya, mendarak siwak di menbater kadung di. Nah, Mustamir. Wa yurisul hibza wa yasfa min kasirin minal amrodi wal asqami. Ini kabarnya. Itu semua yang tadi itu mewariskan hafalan atau memudahkan menghafal. Wa yasfa min kasiratin, dan mengobati dari banyaknya penyakit, minal amrodi, dari penyakit, wal asqami, dan penyakit juga. Jadi adik-adik, ini luar biasanya kitab ini ya. Jadi di awalnya kita diperintahkan untuk makan dengan cara sederhana, bahkan disuruh untuk tahan lapar dan seterusnya. Tapi di ujungnya ternyata penuntut ilmu itu juga harus makan yang enak-enak. Iya, supaya hafalannya menjadi kuat. Ya kan? Makanya kalau misalnya kangkung doang kan dimantu untuk sin ngaji sampai selesai taklim berarti. Ya. Jadi taklim ayo aja lihat itu. Ya, ini minum madu. Kan sidai putih doang kadu. Ya, itu pun aik labah simsaring kan? Ya. Dan seterusnya. Jadi kita diperintahkan juga untuk makan makanan yang enak-enak ada ini. Gula kan? Ya, bedara bukan ini nama gula la ilaha illallah. Karing 5% ya. Dan seterusnya ya. Nah, jadi begitu Ustaz. Baik. Ampura wali santri. Wait. Tentu pasang. Nah, pasang. Minta dipasang. Lengan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ampura wali santri. Ngomong malah yang batu-batu nih. Kita alim aja kita. Kemana cenotnya? Matlah. Kemana cenotnya ini? Kemana cenotnya? Das adit waktu di masugul suarin ini. Oh, import Royani. Ayo, Royani mobil apa?
Kejak terus. Ya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Angkal. Wa amma ma yurisun nisyana, dan adapun apa saja yang dapat mewarisi untuk menjadi lupa adalah fal ma'asi, maka itu adalah maksiat. Mana apanya enggak ada ya? Bahwa al-ma'asi. Oh, beda. Palmaas. Langsung palmasi. Nggih. Kurang DKI. Kurang DKI. Jadi kita polisan. Bahwa al-ma'asi. Udah. Jadi yang dapat mewarisi lupa adalah maksiat, seperti tidur. Jangan ikuti habis. Wa kasratuz dzunub, dan yang selain maksiat adalah juga banyak dosa gitu. Dan juga wal humum, dan juga banyak galau. Nah, jadi kalau galau itu bisa mewarisi lupa nanti. Dan juga apa juga wal azaru fi umuri dunia, dan banyak bersedih terhadap perkara-perkara dunia. Orang bisa membentuk putusan, nangis terus. Nah, contoh. Wa kasratul isghali wal alaiki, dan juga banyak menyibukkan diri. Wal alaiki sama, artinya juga banyak menyibukkan diri. Wa qad dzakarna annahu la yanbaghi lil akili, dan sungguh kami telah disebutkan bahwasanya tidaklah sepantasnya bagi orang yang berakal ayyuhatamma, supaya dia itu galau li amri dunia, pada perkara dunia, li'annahu yadurru wa la yanfa'u, karena sesungguhnya perkara dunia itu adalah mudarat dan tidak ada manfaatnya. Wa humumud dunya la takhlu an-zulmati, dan kegalauan terhadap perkara dunia itu tidak sunyi dari kegelapan fil qalbi. Maksudnya gimana? Jadi kalau orang yang galau terhadap perkara dunia itu, nanti hatinya itu akan gelap dia. Wa humul akhirah la takhlu an-nur, dan orang yang galau terhadap perkara akhirat itu tidak sunyi dari cahaya fil qalbi, dalam hatinya. Dalam akhirat doang ya bercahaya anda. Wa yazharu atharuhu fi sholati, dan nampak bekasnya itu dalam sholat, dan bekas-bekasnya itu akan nampak pada sholatnya nanti. Fahamud dunya yamna'ahu anil khair, maka galau terhadap perkara dunia akan mencegahnya daripada kebaikan. Wahamul akhirati yahmiluhu alaihi, dan galau terhadap perkara akhirat akan membawanya kepada kebaikan. Wal istighalu bi sholati al khusyu'i, dan juga sibuk untuk sholat secara khusyuk, wa tahsil ulum yang fil hamma wal hazna. Nanti kalau menyibukkan diri untuk sholat secara khusyuk, itu dapat memperoleh ilmu dan menafikan kegalauan dan kesedihan. Kama qala asy-syaikhul imam
Nasr bin Hasan Nah, jadi inilah yang dapat mewarisi yang namanya lupa. Jadi lupa itu kalau sering bermaksiat, maka itulah yang menyebabkan kita sering lupa. Kemudian selanjutnya sering galau. Jadi kalau terlalu sering galau juga itu membuat orang cepat lupa. Makanya jangan galau, terutama dalam hal-hal perkara dunia. Kemudian ahzan, sedih, jadi kerjaannya sedih saja. Nah, ini juga dapat mewarisi cepat lupa. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kalau ada yang bersedih, yang difokuskan pada kesedihannya. Kalau adik-adik berprofesi sebagai pelajar, disuruh menghafal bab kalam, tapi sedih. Yang disedihkan gara-gara misalnya diputuskan oleh pacarnya, maka hafalannya akan menjadi hilang. Yang difokuskan hanya pada kesedihannya. Maka yang namanya penuntut ilmu itu harus menghindari yang namanya sedih. Ceria saja. Nah, terutama ini dalam perkara-perkara dunia. Nah, Samir. Dan apa yang harus dilakukan oleh para penuntut ilmu adalah istighol, menyibukkan diri untuk hal-hal yang baik, terutama untuk memperoleh yang namanya ilmu pengetahuan. Itulah yang akan menafikan yang namanya kegalauan dan kesedihan. Makanya kalau sudah belajar itu adik-adik hilang galau kita. Jadi kalau masih belajar tetap galau itu wallahu alam, itu bukan pelajar yang benar. Jadi pelajar yang benar itu adalah ketika dia belajar hilang kegalauannya, apapun bentuk galaunya itu hilang. Nah, itu baru belajar yang baik. Nah, Samir. Kama qala Asy-Syaikh Imam Nasr bin Hasan Al-Murginani fi qasidah lahu. Jadi Imam Asy-Syaikh Imam Nasir bin Hasan Al-Murginani dalam qasidahnya lahu untuk dirinya. Jadi beliau menyairkan dirinya sendiri lah gitu. Apa katanya? Ista'in Nasr Ista'in Nasr bin al-Hasani fi kulli ilmin yakhtazan. Minta tolonglah wahai Nasr ibn al-Hasan fi kulli ilmin, pada setiap ilmu yang tersembunyi, yakhtazan tersembunyi. Zakal ladzi yang fil huzna, karena yang demikian itu dapat menafikan kesedihan. Wa ghairuhu la yu'taman, sedangkan selainnya itu tidak dapat dipercaya. Wa Syekhul Imam Ajallu Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi fi ummi waladin lahu syi'run. Dan juga Syekh Imam Al-Ajalli Najmuddin Amr bin Muhammad An-Nasafi di dalam Ummi Walad, untuk Ummi Waladnya itu ada syair mengatakan, salamun ala man taimatni bi zarfiha, salam kepada orang yang telah memikatku dengan kecantikannya. Walam atu khaddaiha walam hatu tarfiha, dan mengkilatkan kedua pipinya dan melirikkan matanya. Sabbatani wa asabatani fatatan malihatan. Dan dia telah menggodaku gadis yang manis. Tahayyarat al-awham fi kunnihi wasfiha, dia telah membuatku bingung
dalam mensifatkannya. Aku bingung untuk mensifatkannya gitu. Fakultu zarini, maka aku katakan, tinggalkanlah aku dan maafkanlah aku. Fa innani syaghaftu bi tahsilil ulum, karena sesungguhnya aku terbuai untuk memperoleh ilmu. Wa kasbiha, dan mendalaminya, li, untukku. Fi talabil fadli wal ilmi wat tuqa, untuk mencari keutamaan ilmu dan ketakwaan. Ginan anggina ilghaniyati wa arfiha, cukuplah dari segala kecukupan untuk meninggalkan kewangian. Wa amma asbabul isyan, adapun sebab-sebab lupa, isyanul ilmi, adapun sebab lupa ilmu itu fa'aklul kuzbarah, itu makan ketumbar. Tahu ketumbar? Kamu nanya, kau nih. Kamu nanya. Fa'aklul kurba, apa? Kuzbaratur rutbah, ini maksudnya. Ketumbar yang gimana? Ketumbar yang basah. Wal tufahul hamid, dan apa yang kecut, jadi hamid itu kecut kan? Ahmad Hamid kancut ya. Apa yang kancut ya? Tahu kancut? Pakat, iya kita kancut pakat. Wan nuzur ilal maslub, dan juga melihat kepada orang yang disalib. Wa qira'atul lahil kubur, dan membaca tulisan di kubur, bertulisan. Wal mururu bainal qitar, dan lewat antara barisan qitar jamal, barisan unta. Jadi orang unta lewat lengkap. Tidak lewat tirangnya ya. Wa ilqaul qamal, dan membuang ketombe. Membuang kutu. Kumal. Jadi mereka kutu mengkomol. Kumal sampai izin nih. Apa jadi izin? Gudu kan, namun teteh kutu kan gelap lupa kan. Membuang kutu. Membuang kutu yang hidup. Alal ardi, di atas bumi. Amalnya nggak pendek mana? Wal hajama ala nukratul kofa, dan juga berbekam atas tiang tengkuk, apa kan? Apa? Itu berbekam tawak. Ya tengkuk. Kena kok. Atok kena kok. Kena kok karena dibalik tawak. Nih bosku. Dia nanda bos. Balik tak ya. Kata jani buha kuduha, maka hendaklah semuanya turis yang dapat mewarisi lupa. Wow. Nah, itulah yang dapat menyebabkan lupa ya. Jadi sebab-sebab lupa itu sudah disebutkan tadi ya, memakan buah yang masih mentah. Ya, seperti apel, apelain apel. Pau apalagi. Ya, lebih parah itu. Ya, kemudian memandang yang disalib. Nah, itu juga. Kemudian membaca tulisan yang ada di kubur, almarhum inak beda. Ya, itu selaku simbaca lemanani datang kubur. Ya, sampai selesai itu Anda baca, itu dapat menyebabkan ya Anda cepat lupa. Kemudian berjalan di belakang unta, ya, di barisan unta. Kemudian ini bagi yang banat, sering membuang kutu. Itu juga salah satu yang sebab ya yang menyebabkan kita sering lupa.
Jadi kalau misalnya adik-adik ketemu gutunya, si luluk gutum ya, pulih otak kan. Ya, mak beli enggam doang, beli gutu. Ya. Nah, nanti kalau seperti itu ya nanti dibunuh caranya ya. Jangan dibiarkan bermain-main. Nah, itu semuanya berbekam juga, tapi di kedekok apa? Di atas di sini. Ini namanya nakul kofar. Ya, itu semuanya harus dihindari, itu karena yang menyebabkan yang dapat mewarisi lupa. Titik. Nanti kita lanjutkan ke faslun fima yajlibur rizqa wa fima yamna'ur rizqa wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu.